Benarkah Nabi Muhammad SAW terbang ke langit 7 dengan jasadnya? Atau justru Isra Mi'raj adalah perjalanan rohani, naiknya kesadaran, menembus lapis demi lapis, dimensi, hingga mencapai Sidratul Muntaha? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mbah Mun Ajat Karimullah yang mengamput channel Tasawuf Ilmiah Eksakta. Kami adalah pelaku tarekat arwah atau tarekat qadim yang fokus bahasannya terkait dengan ruh. Ia entitas genuine yang otentik, percikan ilahiyah yang dengannya manusia berpeluang bersambung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ruhani Rasul di alam qadim, alam ruh, alam cahaya, alam partikel gelombang. Bahasan kali ini merupakan lanjutan tentang Quran Qadim, yakni kalamullah di alam Qadim yang tidak dibatasi ruang dan waktu, sehingga bersifat real time dan tetap aplikatif sepanjang zaman, bukan sekedar kisah masa lalu, karena ia hudal linnas yang memperjalankan manusia menuju Tuhannya. Kisah Isra Mi'raj Nabi pun pasti bisa dialami oleh semua manusia ketika memenuhi syarat dan rukun serta metodologinya. Tasawuf Ilmiah Eksakta kembali mengeksplorasinya. Agar lebih mudah pemahamannya, berikut kami tampilkan slide terkait peristiwa Isra Mi'raj dalam dua perspektif tersebut. Dalam perspektif lahiriahnya atau syariat dan dalam perspektif kodimnya. Slide ini pada sisi kiri sudah berulang kali kami sampaikan, yang pada intinya sistem semesta ini terbagi dalam 3 dimensi. Dimensi alam ketuhanan, alam maha qadim, maha absolut, yang tidak terdefinisi dan tidak terdeskripsi, karena ia adalah laisa kamitslihi syai'un. Demikian halnya kalamullah di alam ini pun tidak terdeskripsi, tiada huruf, tiada kata, tiada suara. Namun di alam intermediate atau alam qadim, alam nur, alam ruh atau alam cahaya, Al-Quran bentuknya adalah ruh atau cahaya yang kita kenal dengan kalam qadim. Ia tersimpan di Lauh Mahfuz. Dan di alam paling bawah, yaitu alam materi, sebagaimana kita ketahui bersama, Al-Quran bentuknya mushaf, sudah dikenali, bisa dibaca, ada tulisannya, ada hukum-hukum bacaannya, bisa ditafsirkan, bisa ditakwilkan, dan seterusnya. Kali ini kami akan mencoba secara lebih spesifik bagaimana memahami peristiwa Isra Mi'raj dalam dua perspektif tersebut. Yang pertama, mari kita coba uraikan dalam perspektif syariat yang sering kita atau saya dengar dari penjelasan-penjelasan para pendakwah maupun literasi yang saya baca. Yang pada prinsipnya peristiwa Isra Mi'raj itu adalah peristiwa fisik dan ruhani. Oleh karena itu, sering sekali pendakwah mencari dalih kendaraan apa yang digunakan oleh Rasul sehingga sampai ke langit 7. Dan sering kita dengar bersama, kendaraan tersebut adalah buraq. Bahkan banyak yang menggambarkan buraq adalah sejenis kuda, karena kuda pada saat itu adalah merupakan kendaraan tercepat. Namun karena perjalanan itu menembus langit, sehingga kudanya diberikan sayap. Bahkan karena
kuda bersayap adalah lambang sebuah kaum tertentu, maka kudanya itu adalah menyerupai seorang wanita. Kemudian para pendakwah juga sibuk mendeskripsikan langit yang tujuh. Di manakah langit yang tujuh itu, dengan berbagai teori dan perspektif, termasuk Sidratul Muntaha. Berikutnya, Isra adalah perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Di sini pun terjadi banyak perdebatan, karena Masjidil Aqsa pada saat itu belumlah ada. Demikian juga, Mi'raj adalah naik ke langit tujuh hingga Sidratul Muntaha. Nabi bertemu dengan para nabi-nabi terdahulu, dimulai dari Nabi Adam hingga Nabi Ibrahim. Beliau juga bertemu dengan alam akhirat, melihat peristiwa surga dan neraka, termasuk ada hadis yang menyebutkan bahwa beliau mendengar terompah Bilal di dalam surga. Dan yang paling substantif peristiwa Isra Mi'raj adalah umat Islam mendapatkan tugas untuk mendirikan sholat 5 waktu. Demikian secara umum perspektif peristiwa Isra Mi'raj yang kita pahami bersama. Selanjutnya, bagaimana peristiwa Isra Mi'raj dalam perspektif kodimnya? Bahwa peristiwa tersebut murni sebuah peristiwa ruhani atau perjalanan ruh, yakni naiknya dimensi kesadaran yang diawali dari perpindahan kiblat dunia yang direpresentasikan Masjidil Haram ke kiblat ruhani yang direpresentasikan oleh Masjidil Aqsa. Sebuah perpindahan kesadaran dari kesadaran akal menuju kesadaran rohani. Kemudian beliau naik atau mi'raj atau kuantum, terurainya jiwanya sehingga beliau menembus alam akhirat dalam mode kesadaran rohani tahap demi tahap sampai 7 lapis langit. Dalam bahasa ruhani ini adalah 7 lapis kesadaran, yaitu diawali dengan menembus Siratal Mustaqim dan sampai akhirnya beliau sampai di Sidratul Muntaha, di mana itu adalah kesadaran ruhani tertinggi. Itu adalah alam fana, tiada makhluk satupun yang ada di sana, bahkan malaikat pun tidak mampu mengiringinya. Dan selanjutnya, beliau bertemu dengan Tuhannya. Namun di alam tersebut adalah alam yang tidak terdefinisi dan tidak terdeskripsi. Artinya, perjumpaan Nabi dengan Tuhannya sesuatu yang tidak bisa diceritakan. Selanjutnya, peristiwa tersebut termasuk peristiwa wajibnya sholat dalam perspektif kodimnya dimaknai sebagai sarana. Sholat adalah sarana bagi kaum mukmin untuk bermi'raj, sebagaimana yang telah dialami oleh Nabi Muhammad SAW, sebagaimana hadis as-sholatu mi'rajul mu'minin. Itulah perbedaan yang sangat mendasar antara peristiwa Isra Mi'raj dalam perspektif kodim dan perspektif syariat. Selanjutnya kami sampaikan dalil terkait Isra Mi'raj. Yang pertama, Quran surat Al-Isra ayat 1 yang artinya, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dalam kurung Nabi Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dia maha mendengar lagi maha melihat. Saya kasih warna merah Nabi Muhammad
karena dalam perspektif Qadim maknanya akan berbeda. Kemudian berikutnya Quran Surat An-Najm ayat 13-18 yang artinya, sungguh dia, dalam kurung Nabi Muhammad, ini juga saya kasih warna merah karena ini dalam kurung. Di lafal aslinya itu tidak ada kata-kata Muhammad. Sungguh dia benar-benar telah melihatnya dalam rupa yang asli pada waktu yang lain, yaitu ketika di Sidratul Muntaha, di dekatnya ada surga tempat tinggal. Nabi Muhammad melihat Jibril ketika Sidratul Muntaha dilingkupi oleh sesuatu yang melingkupinya. Penglihatan dalam kurung Nabi Muhammad tidak menyimpang dan tidak melampaui apa yang dilihatnya. Sungguh dia benar-benar telah melihat sebagian tanda-tanda kebesaran Tuhannya yang sangat besar. Ini tafsir saya peroleh dari nu.id. Selanjutnya dalam perspektif Qadimnya dapat dimaknai sebagai berikut. Quran Surat Al-Isra ayat 1, Maha Suci Allah yang memperjalankan hambanya. Jadi ini bukan fi'il mati, tetapi ini adalah real time, bisa dialami oleh siapapun, sehingga maknanya Maha Suci Allah yang memperjalankan hambanya. Dia bisa siapapun selagi dia memenuhi rukun dan syaratnya. Itulah perbedaan yang paling fundamental dalam perspektif Qadimnya. Berikutnya dalam Quran Surat An-Najm ayat 13-18, sungguh dia dalam perspektif syariat dimaknai sebagai Nabi Muhammad, tetapi dalam perspektif Qadim dia adalah ruh, sebagaimana lafaz aslinya walaqad ro'ahu. Jadi ro'a itu dimaknai sebagai ruh, benar-benar telah melihatnya. Ini pun melihatnya dalam kesadaran ruhani pada dimensi yang lain. Ini juga menarik kalau di tafsir yang pada umumnya menggunakan kata waktu, tapi dalam tafsir Qadim ini adalah dimensi. Dan silakan dicermati apa maksudnya pada waktu yang lain. Tetapi kalau dimensi yang lain itu jelas, dimensinya berbeda, tetapi kejadiannya, peristiwanya ada dalam peristiwa yang sama, hanya dimensinya yang berbeda. Ayat berikutnya sama, yaitu ketika di Sidratul Muntaha. Ayat 15-nya, di dekatnya ada surga tempat tinggal. Dalam perspektif Qadim, makna di dekatnya ada surga tempat tinggal adalah surga itu sudah ada, sudah terjadi di alam Qadim, real time, dan sampai sekarang sudah ada. Dan itu bukan di alam maha, bukan di alam ketuhanan, tetapi di alam Qadim. Berikutnya yang dalam kurung Nabi Muhammad melihat Jibril dalam perspektif Qadim, ini adalah mode kesadaran ruhani, yaitu ketika Sidratul Muntaha dilingkupi oleh sesuatu yang melingkupinya. Dan selanjutnya penglihatan Nabi Muhammad pun dalam perspektif Qadim diganti menjadi penglihatan ruhani, tidak menyimpang dan tidak melampaui kesadaran rohaninya. Dan yang terakhir, sungguh dia kali ini pun tetap dia adalah ruh. Laqad ro'a min ayati, sungguh dia ruh benar-benar telah melihat sebagai tanda-tanda kebesaran Tuhannya yang sangat besar. Karena peristiwa ini terjadi di alam Qadim, sehingga seluruh instrumen-instrumen yang bekerja adalah instrumen ruhani, instrumen jasad, panca indera kita, pembaca virtual kita itu tidak berfungsi di alam itu. Penglihatan juga bukan penglihatan mata. Pemirsa dimanapun berada,
Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami tegaskan bahwa dalam perspektif Qadim, peristiwa Isra Mi'raj adalah perjalanan ruhani, naiknya dimensi kesadaran sampai kesadaran yang tertinggi. Dan poin yang kedua, sholat adalah sebuah sarana bagi kaum mukmin untuk bisa bermi'raj, untuk bisa naik dimensi, sebagaimana hadis as-sholatu mi'rajul mu'minin. Itulah perbedaan yang paling nyata antara Al-Quran Qadim dengan Al-Quran Mushaf. Kalau Al-Quran Mushaf, peristiwa Isra Mi'raj adalah sebuah peristiwa masa lampau, peristiwa yang dialami oleh seorang Nabi Muhammad SAW. Namun dalam perspektif Quran Qadim, peristiwa Isra Mi'raj adalah sesuatu peristiwa yang real time, yang bisa dialami oleh siapapun ketika dia telah memenuhi syarat dan rukun serta metodologinya. Demikian, billahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.